told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Niko Francisca. Kali ini kita akan lihat rumah itu yang siap huni ya, yang berlokasi di Berbah, Sleman. Oke, kita akan lihat saja. Baik, teman-teman semua, kali ini kita akan mereview rumah yang ada di Berbah, Sleman ya. Yang lokasinya itu deket banget sama jalan aspal, itu dia jalan aspalnya. Ya, memang betul kalau untuk akses ke sininya cor-coran ya. Ini jalannya sekitar 3 meter ini. Tapi yang di sana itu jalan aspal, nanti kita ke sana gitu ya. Oke, ini rumah dengan tipe 50 ya, 55 kalau nggak salah, tipe 50 atau 55 sampai 55. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Luas tanahnya 90 meter ya. Luas tanahnya 90-an ya. Oke. Lokasinya ini berlokasi dekat Bandara Adi Sucipto ya. Di sini dekat Bandara Adi Sucipto, dekat banget Jalan Solo ya. Jadi dekat banget Jalan Solo sini. Jadi lokasinya menurut saya cukup strategis dengan harga yang masih terjangkau gitu ya. Oke, sebelum kita lihat rumahnya, kita akan lihat samping kiri dan kanannya dan depannya gitu ya. Oke, ini adalah samping kanan rumahnya, itu sudah ada rumah warga, itu rumah warga ya. Kemudian samping kirinya juga ada rumah warga, dan depannya jalannya itu aksesnya akses cor-coran, tapi mobil masih sangat bisa masuk gitu ya. Tapi papasan tidak bisa gitu. Depannya sudah rumah orang gitu. Oke, kita akan lihat ke sana. Nah, yang di sana itu sudah jalan aspal ya, jalan Berbah itu yang tembus Jalan Solo ini. Ya. Oke. Nah, ini aksesnya. Nah, ini sudah jalan aspal. Jalan Solo. Nah, jalan aspal Berbah. Nah, ini jalan aspalnya. Ya. Ini sudah sangat strategis sih sebenarnya. Cuma masuk paling 20 meter ini. Nah, masuk ke sini paling cuma 20 meter ke rumahnya gitu ya. Ini jalan kaki aja enggak? Jalan kaki aja ya. Oke. Nah. Oke. Ini rumahnya gitu ya. Nah, seperti ini rumahnya. Oke. 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 Ya, itu ya. Nah, di sini ya, rumah ini hampir selesai sebenarnya, masih ada lampu yang belum selesai, gitu ya. Oke, kita langsung saja lihat rumahnya, spesifikasi rumahnya. Rumah dengan tipe 50-an ya. Kemudian ada atapnya pakai atap limas ya, gentengnya genteng beton gitu ya. Kemudian lebar depan rumah kisaran 8 sampai 9 meter ya, lebar depannya gitu ya. Mundurnya berarti sekitar 10 meter ya. Oke. Nah, ini rumah legalitasnya SHM ya. Kemudian sudah atap. Nah, di sini dak-dakan ya. Ini dak-dakan karena atap limas ya, dia harus menyesuaikan sana, menyesuaikan dinding yang itu ya. Jadi harus lebih tinggi. Kiri dan kanannya pasti dak-dakan ya, karena atapnya limas itu. Itu di dak, kemudian di sana juga di dak. Dan pembuangan airnya kemana? Itu pembuangan airnya. Itu di bawah juga sudah ada pembuangan air. Sebelah sini juga ada pembuangan air gitu ya. Oke. Nah, kita ke teras depan. Ini ada topi-topi untuk terasnya ya. Kemudian di sebelah sisi sini itu sudah ada batu alam, dikasih batu alam, batu ya, berbatu-batuan. Kemudian di sana ada jendela pakainya aluminium. Kemudian dikasih topi-topi jendelanya di atasnya gitu ya. Dan di sini tinggal dikasih, masih berantakan, tinggal dibuat taman gitu biar lebih rapi gitu. Dan bonus pohon. Pohon mangga ya. Oke. Dan kemudian untuk carport ini, carportnya bagi saya ini cukup lebar ya. Mundurnya itu ini kisaran 5 meter mundurnya. Cukup banget untuk mobil. 5 meter untuk carportnya ya. Kemudian di sini juga masih disediakan kalau untuk motor, parkir motor masih bisa, masih cukup ya.
Nah, kemudian saya senang karpetnya sudah dikasih tali air ya, bagus tali airnya. Masih pakai rabat beton gitu ya, belum di keramik. Nanti kalau seandainya mau ditambah keramik nggak bisa gitu ya. Oke, nah, dan di depan sudah dikasih pagar, ini pagarnya ya. Pagar sudah dikasih pagar ini ya. Nah, oke. Kemudian jelas kalau di situ terlihat dapur ya, itu sirkulasi untuk dapur nanti ya. Oke, kita lihat spesifikasi dalamnya seperti apa ya. Oke. Untuk teras ya. Terasnya lantainya pakai keramik ya. Keramik warna coklat ya. Ukuran 3 keramik 40 kali 3. Berarti 120 ya. Oke, sekitar 120 lah. 120, kemudian kesininya sekitar 3 meter. Kemudian dikasih topi-topi di sini ya. Oke. Kita akan lihat ya dalamnya seperti apa. Oke. Nah, ini sudah lantai terasnya keramik. Kemudian sudah dikasih list juga ya. Kita akan masuk ke dalam ya. Sebelum ke dalam ini kita lihat kusennya pakai aluminium ya. Kusen aluminium, tapi untuk daun pintunya pakai kayu jati. Itu ya. Kemudian sama untuk jendela pakai aluminium ya, warna hitam ya, aluminium. Kemudian untuk token listrik pakai token ya 1300 gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam. Permisi. Oke, ini dalamnya ya. Dalamnya ini ruangannya 3 kali 3 untuk ruang tamunya ya. Kemudian bila disekat itu bisa buat ruang keluarga di sisi sini atau tempat ruang makan, itu masih bisa gitu ya. Nah, di sisi kanan saya itu ada kamar 2 ya. Kita akan lihat kamarnya sama ya. Rantainya pakai kusennya pakai aluminium, kemudian kayunya pakai kayu jati. Ini dia. Tebal ya kayu jatinya, tebal. Oke. Untuk kamar utama, ini kamar depan. Itu berukuran 3 kali 3,5 dan dapat sirkulasi udaranya menghadap ke taman depan. Itu dia ya. Oke. Kemudian kalau untuk plafon, tinggi plafon sekitar 3 meter, lebih dikit lah ya, 3 meter itu ya. Oke. Kemudian ada kamar satu lagi. Ini kamar satu lagi ya. Sama ukuran kamar ini sama persis seperti yang depan. Ukurannya kisaran 3,5 kali 3 ya. Sirkulasi udaranya dari sebelah sini. Ada taman belakang juga gitu ya. Oke, kemudian kita lihatlah kembali ke ruang tamu. Ini ruang tamu dan ruang keluarganya. Dan saya suka dan saya senang sekali ada buffetnya ternyata. Ada buffet buat pencahayaan ya. Kemudian untuk plafonnya sudah plafon drop ceiling. Nanti tinggal dikasih lampu-lampu keliling gitu ya. Oke, jadi di depan ini ada 2 jendela juga ya. Cahayanya dapat dari depan, kemudian dari belakang juga dapat cahaya karena sirkulasi cahaya dan udara juga dapat dari belakang sini gitu ya. Oke. Kemudian ada ruang dapur yang menurut saya cukup besar. Ruang dapurnya ini ya ukuran 3 kali 3 ya, 3 kali 3 ya. Ini dapurnya, cuma nanti tinggal ditambahin untuk kalau mau ditambahin kayak kabinet bawah, kemudian furniturnya gitu ya. Oke, nah ini dia. Kalau mau tambah furniturnya. Nah, kalau ini buffet ini, jendela ini fungsinya untuk ketika masak itu bisa dibuka, ketika masak bisa dibuka untuk sirkulasi udara gitu ya. Oke, dari tadi belum lihat kamar mandi. Kamar mandinya di belakang dapur. Ini dia kamar mandinya. Ini ya loh, masih sangat gelap karena belum ada saklarnya, tapi sudah disediain, tinggal pasang saklarnya aja. Ini ukurannya 1 kali 1,5 kali 1,5 gitu ya. Pakainya aluminium. Nih, pakai aluminium untuk pintunya ya. Kemudian dapat pintu juga di belakang, ini dia. Ada pintu lagi, banyak ternyata pintunya. Ini adalah taman sekaligus mungkin dibuat kayak sumur itu di sini ya. Itu ini dia. Nah, nih. Oke, nanti mungkin dari pihak pembeli tinggal tambah sendiri kanopi untuk pembuangan airnya nanti ya, gitu. Oke, kita tutup kembali. Kita akan kembali ke depan gitu ya. Baik, kita kembali ke depan. Nah, ini karpetnya juga saya sangat senang ya, gede ya. Oke, jadi rumah ini ya
Rumah ini 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 dapur, ruang tamu dan ruang keluarga gitu ya. Dengan tipe 55 kalau nggak salah ya, pastinya gitu ya. Oke, rumah ini menurut saya sudah oke. Tinggal nanti paling listrik ya, tinggal listrik yang tinggal dimasukkan mungkin ya, belum dipasang, tinggal listrik aja sih. Listrik plus lampu ya, lampu belum terlihat gitu ya. Oke, nanti jadi rumah ini menurut saya sudah siap huni ya, tinggal kalau mau dikasih kanopi ini, kasih kanopi nanti terlihat lebih bagus. Ketika kasih kanopi, tamannya dikasih taman-taman yang bagus, itu akan terlihat lebih bagus dan mewah gitu ya. Oke, itu saja sih review pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada yang tertarik ya, lokasinya cukup strategis ya. Mungkin itu saja, terima kasih, thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.